Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel kita. Yuk kita belajar. Di video kali ini kita akan mempelajari persamaan trigonometri tentang identitas trigonometri. Namun sebelum kita mempelajari identitas, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus dasar perbandingan trigonometrinya. Coba perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Di sini saya mempunyai sebuah koordinat kartesius dengan titik P, koordinatnya x, y ya, dan panjang OP-nya adalah R. Jika kita tarik garis dari titik P, garis tegak lurus dari titik P, memotong sumbu X, di sini saya kasih titik Q ya. Jika saya memotong dari titik P, memotong sumbu X, perpotongannya di sini titik Q, maka kita akan memperoleh segitiga POQ dengan panjang PO sama dengan R, panjang PQ sama dengan Y, dan OQ sama dengan X. Misalkan di sini sudut POQ adalah sudut A. Ya, saya kasih simbol sudut A. Maka kita akan memperoleh rumus dasar perbandingan trigonometri untuk sin A. Nah, coba lihat. Sin A itu perbandingannya demi depan bagi miring. Sisi depannya yaitu PQ per PO. Ya, jadi Y per R. Oke. Kemudian cos A. Cos A itu sami, samping bagi miring. OQ per PO, yaitu X per R. Selanjutnya tan A, tangan A, yaitu desa, depan samping, depan Y per samping X. Oke, lanjut. Kotangan A, kotangan itu sade, kebalikan dari tangan, sade, samping dibagi depan, sampingnya X, depannya Y. Oke, lanjut. Sekan A, sekan kebalikan dari cos A. Misah, miring bagi samping, R dibagi X. Yang terakhir kosekan A. Mide, miring dibagi depan, sisi miringnya R dibagi depan Y, jadi R per Y. Ini untuk mencari perbandingan sudutnya. Nah, di sini saya punya rumus istimewa, yaitu tan A itu sama dengan sin A per cos A. Kalau kotangan A itu sama dengan 1 per tan A atau sama dengan cos A per sin A. Jadi kotangan dan tan itu kebalikan. Nah, kebalikannya dari sekan yaitu 1 per cos A. Sekan kebalikannya cos. Kalau kosekan A itu kebalikannya sin. Jadi kosekan A itu sama dengan 1 per 1 per sin A. Oke, kita masuk ke identitas trigonometri. Pertama saya punya identitas cos kuadrat A plus sin kuadrat A sama dengan 1. Coba kita buktikan dari rumus perbandingan trigonometri yang tadi. Tadi diketahui sin A itu sama dengan Y per R atau demi depan bagi miring. Atau bisa kita tulis Y sama dengan R kali sin A. Untuk cos A-nya X per R atau X sama dengan R kali cos A. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, untuk mencari R-nya atau sisi miringnya itu dengan rumus X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, X-nya kita ganti R cos A kuadrat plus Y-nya kita ganti R sin A dikuadratkan juga sama dengan R kuadrat. Nah, masing-masing kita kuadratkan hasilnya jadi R kuadrat kali cos kuadrat A plus R kuadrat kali sin kuadrat A sama dengan R kuadrat. Nah, dari masing-masing itu kita keluarkan R kuadratnya. Nah, kemudian R kuadratnya kita pindah ruas, jadi cos kuadrat A plus sin kuadrat A itu sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Hasilnya jadi cos kuadrat A plus sin kuadrat A itu sama dengan
1. Jadi, dari identitas trigonometri yang pertama adalah terbukti. Kita masuk identitas trigonometri yang kedua, yaitu 1 plus tan kuadrat A sama dengan sekant kuadrat A. Kita buktikan dari identitas yang pertama tadi, cos kuadrat A plus sin kuadrat A sama dengan 1. Masing-masing kita bagi dengan cos kuadrat A. Jadi cos kuadrat A per cos kuadrat A sama dengan sin kuadrat A per cos kuadrat A sama dengan 1 per cos kuadrat A. Nah, cos kuadrat A per cos kuadrat A sama dengan 1. Tinggal sin A per cos A dikuadratkan sama dengan 1 per cos A dikuadratkan. Sin A per cos A itu tadi sama dengan apa? Tan, ya kan? 1 plus tan kuadrat sama dengan kebalikan cos, yaitu sekant A. Jadi saya tulis di sini sekant A kuadrat. Nah, jadi terbukti ya, 1 plus tan kuadrat A sama dengan sekant kuadrat A. Oke, terbukti. Identitas trigonometri yang ketiga yaitu kotangen kuadrat A plus 1 itu sama dengan kosekant kuadrat A. Buktinya, dari identitas yang pertama tadi, cos kuadrat A plus sin kuadrat A sama dengan 1. Masing-masing kita bagi dengan sin kuadrat A. Jadi cos kuadrat A per sin kuadrat A plus sin kuadrat A per sin kuadrat A sama dengan 1 per sin kuadrat A. Cos dan sin kuadratnya kita keluarkan, jadi cos A per sin A plus sin kuadrat A per sin kuadrat A, ya, jadi hasilnya 1 sama dengan kebalikan dari sin, yaitu kosekan. Hasilnya jadi cos A per sin A kuadrat plus 1 sama dengan kosekan A kuadrat. Nah, cos A per sin A itu tadi sama dengan kotangen A. Kebalikan dari tangen. Kotangen A kuadrat plus 1 sama dengan kosekan A kuadrat. Jadi kotangen kuadrat A plus 1 sama dengan kosekan kuadrat A adalah terbukti. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Buktikan 1 per akar tan kuadrat A kali sin A itu sama dengan cos A. Ayo kita buktikan. 1 per akar tan kuadrat A kali sin A sama dengan 1 per tan A kali sin A. Loh, kok bisa 1 per tan A? Karena di situ ada akar ketemu kuadrat atau ketemu pangkat 2. Maka akarnya akan hilang. Jadi tinggal 1 per tan A kali sin A. Ingat, kotangen A itu sama dengan 1 per tan A sama dengan cos A per sin A. Kalau ada 1 per tan A bisa kita ganti jadi cos A per sin A dikalikan sin A. Nah, ada yang sama kita coret. Tinggal sisanya adalah cos A. Jadi terbukti 1 per akar tan kuadrat A kali sin A sama dengan cos A. Oke, contoh kedua. Buktikan cos kuadrat theta per 1 min sin theta itu sama dengan 1 plus sin theta. Kita buktikan cos kuadrat theta per 1 min sin theta itu sama dengan 1 min sin kuadrat theta per 1 min sin theta. Dari mana? Kita ingat lagi identitas trigonometrinya. Cos kuadrat A plus sin kuadrat A itu sama dengan 1. Kalau ada cos kuadrat A berarti jadi 1 sin kuadrat theta. Selanjutnya 1 min sin kuadrat theta kita pecah lagi karena di situ kuadrat berarti kan double ya. 1 min sin theta dikalikan 1 plus sin theta sama dengan per 1 min sin theta. Ada yang sama kita coret, sisanya tinggal 1 plus sin theta. Jadi terbukti bahwa cos kuadrat theta per 1 min sin theta itu sama dengan 1 plus sin theta. Lanjut, contoh yang ketiga. Buktikan cos pangkat 4A min sin pangkat 4A sama dengan 1 min 2 kali sin kuadrat A. Kita buktikan cos pangkat 4A min sin pangkat 4A sama dengan cos kuadrat A dikuadratkan lagi min sin kuadrat A kita kuadratkan lagi. Nah,
Kita ingat, kalau ada rumus A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B kali A plus B. Nah, kita misalkan cos kuadrat A itu sebagai A dan sin kuadrat A itu sebagai B. Jadi kan A kuadrat min B kuadrat. Hasilnya nanti A min B kali A plus B, oke? Jadinya ini, cos kuadrat A min sin kuadrat A dikali cos kuadrat A plus sin kuadrat A. Nah, hasilnya cos kuadrat A min sin kuadrat A kali 1. 1 dari mana? Kita ingat kembali, identitas trigonometri cos kuadrat A plus sin kuadrat A itu sama dengan 1. Oke, hasilnya tinggal cos kuadrat A. Kita rubah lagi. Kalau ada cos kuadrat A, kita ingat ya, ini identitas yang sangat penting, biasanya sering keluar. Cos kuadrat A itu berarti 1 min sin kuadrat A. Nah, 1 min sin kuadrat A min sin kuadrat A lagi berarti min 2 ya. 1 min 2 sin kuadrat A. Jadi terbukti bahwa cos pangkat 4A min sin pangkat 4A sama dengan 1 min 2 kali sin kuadrat A. Lanjut contoh yang terakhir. Buktikan sin pangkat 4 theta min sin pangkat 2 theta sama dengan cos pangkat 4 theta min cos pangkat 2 theta. Kita buktikan lagi. Sin pangkat 4 theta min sin 2, sin pangkat 2 theta sama dengan sin kuadrat atau sin pangkat 2 theta, kita pangkatkan lagi 2 min sin 2 theta. Nah, setiap ada sin 2 theta kita ganti ya. Ingat identitas yang tadi, cos kuadrat A plus sin kuadrat A sama dengan 1. Kalau ada sin kuadrat A berarti 1 dikurangi cos kuadrat A, atau 1 min cos kuadrat A, kita kuadratkan lagi, dikurangi 1 min cos kuadrat A. Nah, dari 1 min cos kuadrat A kita jabarkan jadi 1 min 2 cos kuadrat A plus cos pangkat 4 theta dikurangi 1 plus cos kuadrat theta. Nah, 1 dikurangi 1 habis. Min 2 cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta, tinggal min 1. Sisanya cos pangkat 4 theta dikurangi cos pangkat 2 theta. Jadi terbukti sin pangkat 4 theta dikurangi sin pangkat 2 theta sama dengan cos pangkat 4 theta dikurangi cos pangkat 2 theta. Oke, itu tadi video tentang identitas trigonometri. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat.